Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kebaikan, karunia dan nikmat yang diberikannya kepada kita, atas limpahan taufiknya sehingga kita bisa bertemu di masjid yang mulia ini, masjid yang mubarak ini, dalam rangka saling menasihati untuk berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan kita dengan Islam, yang menjadikan hidup kita indah dengan iman, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan nikmat ini pada diri kita sampai di akhir hayat kita. Barakallahu fikum. Di kesempatan sore hari ini kita akan membahas dan mengkaji tema tentang saat hati telah mati. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan hati manusia, tentang keadaan atau sifat hati manusia secara umum terbagi menjadi tiga. Ya, yang pertama al-qalbul hayy atau al-qalbus sahih, hati yang hidup, hati yang sehat. Yang kedua al-qalbul mayyit, hati yang mati. Dan yang ketiga al-qalbu al-marid, hati yang berpenyakit. Ini diterangkan pembagian ini oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Ighatsatul Lahfan min Masayyidi Syaitan. Hati yang sehat, hati yang hidup, inilah hatinya orang yang beriman. Inilah hati yang bisa memahami petunjuk Allah. Inilah hati yang bisa menumbuhkan kebaikan-kebaikan, menumbuhkan amalan-amalan soleh. Inilah hati yang benar-benar bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran
dan dari petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Qaf ayat ke-37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya di dalam Al-Qur'an itu benar-benar terdapat pelajaran, terdapat peringatan, yaitu bagi orang-orang yang punya hati yang hidup. Terdapat pelajaran bagi orang-orang yang punya hati yang hidup, atau orang-orang yang mengkonsentrasikan pendengarannya dalam keadaan dirinya hadir, tidak lalai. Ini menyebutkan tentang hati yang hidup. Hati inilah yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran. Makanya antum saksikan dan bisa rasakan ketika kita menghadiri pengajian, penjelasan yang disampaikan jelas, dalilnya juga jelas. Orang yang hadir juga sama-sama mendengarkan. Tapi ketika keluar selesai pengajian, ada yang tidak membawa apa-apa, masuk sama keluarnya sama. Ada yang bisa mengambil pelajaran tapi sedikit, ada juga yang lebih banyak. Ini tergantung dari keadaan hatinya, tergantung dari bagaimana hatinya bisa menampung kebaikan yang disampaikan di hadapannya. Makanya hati yang hidup inilah yang bisa mengambil peringatan dari ayat-ayat Al-Quran. Semakin sempurna hidupnya, semakin sempurna kesehatan hatinya, maka pelajaran yang diambilnya dari ayat-ayat Al-Quran juga semakin sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yasin, In huwa illa dzikru wa Qur'anum mubin liyundzira man kana hayya wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Tidak lain Al-Qur'an itu kecuali merupakan peringatan dan bacaan yang jelas. Liyundzira, untuk menjadi peringatan bagi orang-orang yang hidup hatinya, untuk menjadi peringatan bagi orang-orang yang hidup hatinya. Inilah hati yang jenis pertama. Kemudian hati yang kedua, hati yang mati. Ini adalah hatinya orang kafir, sama sekali tidak ada kebaikan padanya. Sama sekali tidak ada kebaikan padanya, ya, tertutup, kaku hatinya, tidak bisa mengambil pelajaran. Hati ini akan selalu lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hati ini di dalam banyak ayat Al-Qur'an. Di antaranya diungkapkan dengan kata-kata al-qasiyati qulubuhum, orang-orang yang telah tertutup hatinya, artinya telah mati hatinya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Maka celakalah bagi orang-orang yang hatinya telah tertutup, telah menjadi kaku, mati. Mereka akan selalu lalai dari mengingat Allah. Mereka inilah orang-orang yang berada di dalam kesesatan yang nyata.
Allah juga menyebutkan tentang hati ini ada di surat Al-Hajj ayat ke-52-53. Surat Al-Hajj ayat ke-52-53. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyatihi fayansakhullahu ma yulqi syaitanu thumma yuhkimullahu ayatihi wallahu alimun hakim. Liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lil ladzina fi qulubihim maradu wal qasiyati qulubuhum. Tidaklah kami mengutus sebelummu wahai Rasulullah seorang rasul pun atau seorang nabi kecuali ketika dia membaca kitabullah maka syaitan akan melontarkan godaan pada bacaannya. Jadi nabi saja diganggu oleh syaitan, apalagi kita. Alqa syaitanu fi umniyatihi fayansahullah, maka Allah menghapuskan, menghilangkan apa yang dilontarkan oleh syaitan tersebut. Kemudian Allah menguatkan ayat-ayatnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui lagi maha sempurna hukum dan hikmahnya. Liyaj'ala, kemudian Allah menjadikan fitnah yang dilontarkan oleh syaitan itu, godaan yang dilontarkan oleh syaitan itu, fitnatan sebagai fitnah bagi orang-orang yang ada penyakit di hatinya dan orang-orang yang telah mati hatinya. Ya, ini jelas menyebutkan tentang adanya orang-orang yang hatinya telah mati. Kemudian yang ketiga, hati yang berpenyakit. Inilah hati yang tentu bertingkat-tingkat penyakit. Ada yang penyakitnya tidak begitu parah, tidak sampai pada tingkat membinasakan hatinya. Ini hatinya orang yang beriman atau orang Islam yang melakukan pelanggaran-pelanggaran pada konsekuensi iman, sehingga menjadi sebab hatinya tertimpa penyakit. Tidak sempurna sehatnya, tidak sempurna hidupnya. Yang tentu saja ketika penyakit semakin parah bisa menjadi sebab hatinya mati. Kalau terus dibiarkan, penyakitnya tidak segera disembuhkan, tidak segera meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghilangkan penyakit tersebut. Di awal-awal surat Al-Baqarah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang orang-orang munafik. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah semakin menambahkan penyakit mereka. Disebabkan karena mereka tidak berusaha mengobatinya, memperbaikinya, tidak berusaha menyembuhkannya. Sampai-sampai orang-orang munafik disebutkan di dalam surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi penyakit mereka, penyakit hati mereka yang semakin parah, akhirnya menutupi hatinya. Sehingga ayat Al-Quran dibacakan tidak bisa menjadi peringatan atau nasihat bagi mereka, padahal ayat-ayat Al-Quran adalah sebaik-baik peringatan, sebaik-baik nasihat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang mereka di surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka ini, orang-orang munafik ini, tidak bisa merenungkan ayat-ayat Al-Quran, tidak bisa mengambil peringatan dari ayat-ayat Al-Quran, atau memang hati-hati mereka yang telah tertutup, hati-hati mereka yang telah membatu? Jadi ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, menjadi peringatan penting dan perhatian bagi kita
bahwa keadaan hati manusia yang seperti ini keadaannya, yang terbagi menjadi 3 tadi, ini yang menentukan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan pada diri manusia. Hati yang berpenyakit ini biasanya tidak begitu terasa atau tidak terdeteksi kecuali bagi orang-orang yang perhatian terhadap kebaikan dirinya. Kenapa? Perkara hati tidak terlihat. Syaitan menutupinya. Coba kita lihat saja orang-orang munafik. Secara zahir mereka menampakkan keislaman. Orang-orang yang beramal tidak ikhlas, padahal hatinya berpenyakit, kelihatannya mereka beramal dengan semangat. Tapi ternyata apa yang terjadi? Hati mereka rusak sehingga amal mereka rusak. Kita ketahui bersama di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam menegaskan tentang kedudukan amalan hati yang merupakan penentu kebaikan semua amalan anggota badan. Hadis terkenal riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu." Ketahuilah sesungguhnya dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, maka akan baik semua anggota badan manusia. Kalau segumpal daging ini rusak, akan rusak semua anggota badan manusia. Ketahuilah segumpal daging ini adalah hati. Jadi para ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, orang tidak akan merasa ketika syaitan menutupinya. Dia akan membisikkan kepada manusia, kamu sudah baik, amalmu sudah rajin, kamu sudah bisa baca Al-Quran, kamu sudah banyak melakukan ini dan itu. Ingat, tipu daya syaitan itu selalu membuat manusia tertipu dengan apa? Mengesankan yang buruk baik, itu masalahnya. Menampakkan sesuatu yang buruk dibungkus supaya kelihatan baik. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan. Apakah orang-orang yang dihiasi keburukan amal-amal perbuatannya sehingga dia merasa itu adalah kebaikan? Fitnah syubhat, ya, banyak dilakukan oleh sebagian orang-orang yang mengatasnamakan agama, merasa dirinya semangat beragama, ternyata rusak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu orang-orang yang melakukan amalan-amalan yang tidak ada contohnya dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, disinilah pentingnya kita harus perhatian terhadap amalan hati. Menjaga hati kita dari penyakit. Kalau sudah terlanjur terjangkiti penyakit, segera berusaha disembuhkan. Kenapa? Kalau hati sudah mati, saat hati telah mati, berarti kebaikan semua tidak akan bisa dilakukan oleh orang ini. Berarti hamba ini akan celaka ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Masih ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari kiamat nanti tidak bermanfaat harta maupun anak-anak keturunan, kecuali yang bermanfaat adalah orang yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang bersih. Membawa hati yang bersih. Nah, di sini perlu mendapat perhatian dari kita semua, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Perhatikan baik-baik. Syaitan ketika ingin merusak manusia, fokus utamanya dalam godaan kepada manusia adalah merusak hatinya dengan cara menunggangi hawa nafsu. Ini penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Ighathatul Lahfan.
dengan cara menunggangi hawa nafsu. Karena syaitan mengetahui kalau hati telah rusak, amalan anggota badan tidak ada manfaatnya. Jadi dia merusak langsung kemana? Ke intinya. Ke intinya. Dibuat manusia itu rusak hatinya dengan ditampilkan selalu di hadapan hati manusia, ditawarkan fitnah-fitnah. Sekali dia lolos, kedua kali, ketiga kali, keempat kali, 5 kali mungkin dia mulai terpengaruh. Akhirnya mulai lama-kelamaan bisa menyerap fitnah. Ini keadaan yang sangat membahayakan, yang menjadikan kita selalu berlindung kepada Allah dari tipu daya syaitan. Makanya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menukil pernyataan dari seorang ulama salaf, Imam Malik Ibnu Dinar, yang mengatakan, ma dhuriba abdun bi'uqubatin a'dhama min qasawatil qalbi. Tidaklah seorang hamba ditimpakan bencana dalam hidupnya di dunia, tidaklah seorang hamba ditimpakan bencana padanya, Allah turunkan bencana padanya yang lebih besar dibandingkan hati yang mati, hati yang tertutup. Ya, ini bencana paling besar. Ini malapetaka yang paling dahsyat dalam kehidupan kita. Karena kalau hati sudah tertutup, tidak ada kebaikan sama sekali. Makanya penyakit-penyakit besar yang bisa membinasakan hati, sekelas perbuatan syirik, perbuatan kufur, ya, penyimpangan-penyimpangan dalam masalah akidah, ini yang paling sering dilontarkan oleh syaitan kepada manusia supaya langsung membuat tamat hatinya, supaya tidak ada lagi kebaikan pada diri hamba ini. Jadi ini adalah musibah terbesar dalam hidup kita. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran ketika menjelaskan tentang proses hati yang tertutup. Di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Mutaffifin, di surah Al-Mutaffifin, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun, thumma innahum lasalul jahim, thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kalla, sekali-sekali tidak. Bal rana ala qulubihim, bahkan telah menjadi penutup hitam yang meliputi hati mereka perbuatan-perbuatan dosa yang dulunya mereka lakukan. Kalla, sekali-sekali tidak, sesungguhnya mereka akan terhalangi dari bertemu atau memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. Thumma innahum lasalul jahim, kemudian sesungguhnya mereka benar-benar akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ini ancaman yang sangat keras, perlu mendapatkan perhatian bagi kita semua. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam ayat ini akibat dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia, yang kemudian menjadikan sedikit demi sedikit hatinya dijangkiti penyakit. Lama-lama semakin banyak, akhirnya menutupi semua hatinya.
Akhirnya setelah itu hatinya mati, kemudian akibatnya hamba ini tidak bisa mendapatkan kenikmatan tertinggi di akhirat, yaitu bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, karena mereka terhalang dari melihat Allah. Ini bencana yang paling besar pada hari kiamat nanti. Hadis ini dijelaskan maknanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis. Ayat ini dijelaskan maknanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza adnabal 'abdu dzanban nukitat fi qalbihi nuktatun sauda." Jika seorang hamba melakukan perbuatan dosa, maka akan dibubuhkan pada hatinya satu titik hitam. Awalnya cuma sedikit. Fa idza naza'a wastaghfara, kalau hamba ini segera melepaskan dirinya dari dosa tersebut dan memohon ampun kepada Allah, saqila qalbuhu, hatinya bersih kembali, dihapus titik hitam tadi. Fa in zada zadat, kalau hamba ini dosanya bertambah, maka titik hitamnya pun bertambah, hatta ta'lu wa qalbahu, sehingga menutupi semua permukaan hatinya. Rasulullah SAW kemudian bersabda, fadzakar ranul ladzi dzakarahu Allah azza wa jalla, itulah maknanya ar-ran, penutup hitam yang meliputi semua permukaan hati hamba, sebagaimana yang Allah sebutkan di ayat tadi. Jadi prosesnya itu perlahan-lahan. Dan ini ternyata membahayakan. Ya, karena menjadikan manusia terhalang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia terhalang dari Allah, bagaimana kita akan bisa dapatkan kebaikan? Sementara setiap saat kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, pembahasan mengenai masalah hati ini harus mendapatkan perhatian penting dari kita semua. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara tujuan terbesarnya diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk menyembuhkan penyakit hati. Kenapa? Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui kebutuhan kita akan hal ini. Allah maha mengetahui bahwa syaitan selalu melontarkan tipu daya kepada manusia, godaan dan fitnah untuk merusak hatinya. Maka alhamdulillah dengan rahmat Allah, Dia menurunkan sebaik-baik petunjuk di dalam Al-Quran, yang tujuan utamanya adalah untuk membersihkan kotoran penyakit hati, agar setelah itu hati kita terbuka untuk bisa menampung keimanan, menampung kebaikan, diisi dengan sebab-sebab yang menghidupkannya, sebab-sebab yang menjadikan hamba ini cinta kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, dan tumbuh amalan-amalan baik dalam hati yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin." Wahai orang-orang yang beriman, sungguh telah datang kepadamu sebaik-baik nasihat dari Allah di dalam Al-Quran, ya, juga syifa'un lima fis sudur, dan obat bagi penyakit hatimu, serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Coba kita perhatikan, Allah maha mengetahui kebutuhan kita yang paling besar, makanya Dia menurunkan sebaik-baik petunjuk. Ya, menurunkan sebaik-baik petunjuk. Al-Quran ini diturunkan untuk membersihkan
segala tipu daya syaitan dalam semua bentuknya, fitnah syubhat maupun fitnah syahwat yang dilontarkan oleh syaitan. Al-Quran adalah sebaik-baik bacaan yang kalau kita renungkan isinya, ini akan membersihkan semua kotoran penyakit hati tadi. Makanya ini menjadi sebab kita harus perhatian ketika membaca Al-Quran, kemudian mengambil kandungan maknanya. Sudah pernah saya sebutkan dalam beberapa kajian kita tentang makna sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, makna yang sangat indah dari petunjuk dan ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Abdullah ibnu Qais, Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaithin asaba ardhan." Sesungguhnya perumpamaan, permisalan dari petunjuk dan ilmu yang Allah turunkan kepadaku, yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seperti perumpamaan hujan yang baik. Hujan yang baik yang diturunkan ke muka bumi. Subhanallah, tidak ada yang lebih indah dibandingkan kita menuntut ilmu dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pengaruhnya menumbuhkan kebaikan pada diri kita, membersihkan semua tipu daya syaitan. Karena fungsinya seperti hujan. Hujan yang diturunkan di permukaan bumi, tanah yang tandus kemudian menjadi segar, menjadi hidup, tumbuh-tumbuhan menjadi tumbuh, makhluk hidup semua mendapatkan manfaat dari air hujan, tumbuh-tumbuhan untuk tumbuh, hewan untuk minum, manusia juga. Kemudian keadaan di alam semesta menjadi segar. Masya Allah, ini perumpamaan yang sangat indah, menunjukkan ya kita harus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan sebaik-baik petunjuk kepada kita untuk menghidupkan hati kita. Karena kalau hati kita tidak disentuh sama wahyu Allah, petunjuk Allah, akan binasa dan mati. Makanya disinilah penting untuk kita memperhatikan ya sebab-sebab yang menghidupkan hati, sebab-sebab yang menjadikan hati kita hidup. Ada sebagian orang yang dia cuma perhatian kepada amal perbuatan anggota badan, tidak ragu lagi amal anggota badan ini pasti dituntut di dalam Islam, penting kedudukannya, iya kan? Karena Islam itu mengajarkan kebaikan pada hati, kebaikan pada lisan dan pada anggota badan. Tapi kita tidak boleh membaliknya, hanya perhatian pada amalan anggota badan dan kita anggap orang yang baik amalan anggota badannya pasti baik hatinya. Jelas salah. Orang yang beramal tidak ikhlas banyak, kelihatan semangat dalam beramal, ada yang seperti itu. Kita masih ingat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang mendapatkan mati di atas keburukan, padahal dalam hidupnya dia kelihatan beramal dengan amal yang baik. Hadis riwayat Bukhari Muslim yang terkenal dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi alladzi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahli nari fayadkhuluha." Hadisnya panjang. Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah yang jiwaku di tangannya, sungguh-sungguh akan ada salah seorang di antara kamu yang dia itu mengamalkan amalan penghuni surga, rajin beramal soleh.
Sampai-sampai tidak ada lagi jarak antara dirinya dengan sorga kecuali dhira, satu lengan, satu hasta. Tapi telah mendahului dia ketentuan dari Allah. Di akhir hidupnya dia mengamalkan amalan penghuni neraka, berbuat maksiat. Kemudian dia mati, akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Kenapa sampai terjadi seperti ini? Orang yang beramal soleh, baik lahir dan batinnya, kan harusnya Allah menjaga dia. Karena berbuat baik ini sebab taufik dari Allah, penjagaan dari Allah. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah maka Allah menjagamu. Kenapa orang ini tidak dijaga? Nah, yang diterangkan oleh para ulama tentang sebab sampai orang ini tidak dijaga oleh Allah padahal dia banyak melakukan amal kebaikan semasa hidupnya, ternyata ada kerusakan pada hatinya. Makanya su'ul khotimah, mati di atas keburukan, semoga Allah melindungi kita darinya. Kata para ulama, ini hanya berlaku atau ini tidak mungkin terjadi pada orang yang amal anggota badannya baik disertai dengan hati yang bersih, hati yang ikhlas. Ada pernyataan dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Abdul Haq Al-Ishbili. Abdul Haq Al-Ishbili rahimahullah ta'ala berkata, wa'lam anna su'al khatimata wa'lam anna su'al khatimati a'adhanallahu minha la yakunu a'adhanallahu minhu la yakunu liman istaqama zahiruhu wa saluha batinuhu. Ketahuilah bahwasanya mati di atas keburukan, menutup hidup dengan keburukan, semoga Allah melindungi kita semua darinya. Ini tidak mungkin menimpa orang yang baik amalan anggota badannya disertai dengan kesolehan, kebaikan di dalam batinnya. Tidak mungkin menimpa orang yang istiqomah, lurus amalan anggota badannya disertai dengan kebaikan di dalam batinnya. Nah, jadi maksudnya di sini kita tidak boleh hanya perhatian atau merasa cukup dengan amalan anggota badan kita. Kalau Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam menjelaskan makna hadis tadi ini dengan mengambil sebagian riwayat, sebagian lafaz dari riwayat hadis yang lain dalam Sahih Bukhari dengan lafaz seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, inna rajula la ya'malu bi amali ahlil jannati fima yabdu linnasi wa huwa min ahlin nar. Sesungguhnya ada seseorang yang dia itu mengamalkan amalan penghuni surga, berarti amalan soleh kan? Tapi fima yabdu linnas, dalam hal yang tampak pada manusia, berdasarkan yang tampak di mata manusia, padahal dia termasuk penghuni neraka. Kata-kata berdasarkan yang tampak di mata manusia itu menunjukkan apa? Kata Ibnu Rajab, berarti ada yang rusak di dalam hatinya. Karena hati tidak terlihat. Yang terlihat di mata manusia cuma amalan anggota badannya. Kelihatannya dia orang yang rajin beribadah. Nah, ini berbahaya sekali. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala menunjukkan orang ini kemungkinan rusak niatnya, amalnya tidak ikhlas, atau ada penyakit hati yang lain. Mungkin dia beramal tapi kemudian menjadikan dia sombong, bangga kepada amalnya, lupa menisbatkan kebaikan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia merasa karena kehebatan dirinya, Masya Allah banyak penyakit hati. Naudzubillah min dzalik. Intinya kita harus memberikan perhatian besar karena ini menyangkut keselamatan kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi jangan kita menilai sesuatu hanya hebat secara penampilan. Belum tentu bersumber dari hati. Saya sudah katakan tadi, amalan anggota badan itu utama, penting, keutamaannya besar, tapi dia harus berasal dari kebaikan hati. Kalau berasal dari kebaikan hati, baru amalan anggota badan ini benar.
Tapi kalau hanya sekedar melihat penampilan anggota badan, belum tentu berasal dari hati. Contoh seperti orang-orang munafik, orang-orang yang beramal tidak ikhlas. Dari sinilah kenapa Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan di dalam kitab Al-Fawaid, beliau mengatakan, wa taqwa fil haqiqati taqwal qulubi la taqwal jawarih. Takwa yang hakiki itu adalah takwa dari hati, bukan hanya yang sekedar terlihat pada anggota badan. Bukan hanya sekedar yang terlihat pada anggota badan. Ya, beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hajj, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu bersumber dari ketakwaan yang terdapat di dalam hati hamba tersebut. Ya, ini kata beliau. Makanya beliau mengatakan, seorang hamba itu ketika ingin berjalan menuju keridhaan Allah, dia harus berjalan dengan hatinya. Dia harus membersihkan hatinya, baru dia akan bisa sampai kepada keridhaan Allah. Ayat ini juga dipertegas dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga terkenal riwayat Imam Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "At-taqwa hahuna." Takwa itu terletak di sini, sambil beliau menunjuk ke dalam dada beliau 3 kali. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, disinilah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kita perhatikan kenapa tipu daya syaitan itu ketika banyak menyerang hati manusia. Kenapa banyak memperdaya orang-orang yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Kita dapati orang-orang yang akidahnya atau manhajnya menyimpang, mereka itu merasa bangga dengan amal yang mereka lakukan, yang mereka namakan memperjuangkan Islam, mengembalikan kejayaan Islam. Akhirnya mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat buruk di dalam Islam, tapi mereka mengatasnamakannya sebagai amal yang paling tinggi. Ini pintarnya tipu daya syaitan ketika merusak hati manusia. Makanya kadang-kadang ya, di antara mereka ini muncul pernyataan-pernyataan klaim bahwa ketika mereka beribadah, ibadahnya misalnya sangat khusyuk, ibadahnya sangat mantap mereka rasakan, karena syaitan telah berhasil mengesankan kepada mereka penampilan anggota badan, amal yang diamalkan pada anggota badan itu cukup, tidak perlu perhatian terhadap masalah hati. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah ditanya tentang klaimnya orang-orang Yahudi yang mengatakan annahum la yuwaswasuna fi salatihim. Mereka ini katanya tidak diganggu di dalam salatnya. Ini disebutkan di zaman tabi'in. Ada seorang tabi'in datang mengadu kepada Ibnu Abbas, "Innal yahuda taz'umu annahum la yuwaswasuna fi salatihim." Orang-orang Yahudi mengklaim mereka ketika beribadah tidak diganggu oleh syaitan. Berarti ibadahnya sangat khusyuk. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma? "Madza yasna'u syaitan biqalbin kharab?" Apa yang akan diperbuat oleh syaitan pada hati yang telah rusak, pada hati yang telah hancur? Ya, ini ketika mereka mengaku katanya waktu beribadah tidak diganggu oleh syaitan, padahal syaitan itu intinya merusak hati. Karena kalau rusak hati, amalan anggota badan semua rusak. Nah, hatinya telah rusak, apalagi yang mau dirusak? Sudah berantakan hatinya. Sementara orang yang beriman, karena hatinya baik dan mengusahakan kebaikan, dia punya iman sesuatu yang berharga. Ini yang dijadikan perhatian utama oleh syaitan untuk berusaha mengganggu dan merusaknya.
Berarti menunjukkan kepada kita apa? Orang yang punya iman, belajar akidah yang benar, dia selalu berusaha membaca Al-Quran, merenungkan isinya, mengusahakan sebab-sebab yang menumbuhkan imannya, menguatkan tauhidnya utamanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menguatkan kecintaannya kepada Islam, kepada Allah dan Rasulnya. Inilah orang-orang yang paling dituju oleh syaitan untuk dirusak pemahaman di hatinya ini. Berarti apa? Wajar seseorang itu kalau imannya benar akan banyak godaan-godaan syaitan untuk mengganggu dirinya. Jadi jangan kita menganggap ketika kita belajar agama ini kita tenang-tenang saja. Orang yang tenang-tenang saja justru dicurigai. Apakah hatinya mungkin telah rusak sehingga syaitan tidak perlu lagi menggodanya? Karena kalau ada sesuatu di hatinya, syaitan akan berusaha untuk merampasnya, merusaknya. Ingat sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim. Tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'ardil hasiri 'udan. Syaitan senantiasa melontarkan fitnah-fitnah, bukan satu fitnah, banyak fitnah kepada hati manusia seutas demi seutas. Jadi tidak pernah hati ini kosong dari apa? Bisikan-bisikan godaan syaitan setiap saat. Karena tujuannya adalah merusak hati. Makanya kalau kita lalai sejenak berbahaya. Kita lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala sejenak, binasa kita. Ini sebabnya seorang hamba tidak boleh merasa dirinya ada waktu santai. Di dunia ini bukan tempat bersantai-santai. Tempatnya itu di akhirat nanti di surga. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua termasuk ke dalam golongan penghuni surga dengan rahmat dan karunia-Nya. Setiap saat kita harus berdoa, meminta pertolongan kepada Allah, apalagi di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Masalahnya fitnah tidak nampak. Yang kita lihat hanya yang biasa-biasa saja. Oh, di luar sedang terang, matahari terang, malam hari ada lampu, kita tidur tenang-tenang saja. Padahal syaitan senantiasa melontarkan berbagai macam bisikan untuk merusak hati kita. Ini yang kadang-kadang atau kebanyakan orang menjadi lalai. Dia tidak sadar bahwa syaitan sedang melakukan proses untuk merusak hatinya, sementara dia tenang-tenang saja. Coba sekarang kita lihat sholat kita, bagaimana khusyuknya, ikhlas kita dalam beribadah. Sudah pernah kita sebutkan di kajian yang lalu kalau tidak salah. Contoh nyata saja. Orang yang berpenyakit, badannya berpenyakit, kalau dia makan makanan yang enak tidak enak rasanya. Coba kalau dia sehat, kasih makanan lezat, langsung disantap habis. Tapi coba bawa makanan enak ke rumah sakit, tidak ada yang makan karena lidahnya pahit lah, perutnya rasanya penuh, tidak enak makan, pokoknya macam-macam. Nah seperti ini kalau penyakit hati ada di hati kita. Apa itu? Ibadah tidak dirasakan nikmat. Ya, mendengarkan kajian yang merupakan taman-taman surga tidak dirasakan nikmat, bosan. Beda kalau makan, dia akan betah berlama-lama. Hati berpenyakit. Tapi kebanyakan kita tidak menyadari bahwa ini penyakit yang harus segera disembuhkan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menegur orang-orang yang beriman. Dan alhamdulillah kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan teguran kepada kita. Tapi kita akan bisa baca teguran ini waktu kita mengkaji Al-Quran. Bayangkan orang-orang yang tidak pernah mengkaji Al-Quran, tidak pernah menghadiri pengajian, tidak pernah belajar akidah, bagaimana menumpuknya penyakit hati mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, yakni kita saja yang sudah berusaha untuk mengkaji, belajar, membaca Al-Quran, tafsirnya, tetap saja masih kurang dibandingkan dengan tipu daya syaitan yang selalu melontarkan fitnah setiap saat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Hadid, memperingatkan orang-orang yang beriman. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqqi
wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Belumkah tiba waktunya bagi orang yang beriman? Ya, ini teguran. Kapan lagi kalau bukan sekarang waktunya? Mau tunggu mati? Sementara kematian sudah sering kita saksikan, banyak yang datangnya mendadak, tidak menunggu kita siap. Belumkah tiba waktunya bagi orang yang beriman untuk hati mereka tunduk? Kalau masih ada kehidupan di dalam hatinya, harusnya hatinya mereka segera tunduk kepada peringatan Allah dan kepada kebenaran yang disampaikan kepada mereka. Wala yakunu, Allah ingatkan setelah itu, dan jangan mereka berbuat seperti orang-orang ahlul kitab. Jangan mereka mengikuti keadaannya orang-orang ahlul kitab. Fatala alaihimul amadu, yang kemudian setelah berlalu masa yang panjang mereka tetap dalam kelalaian, tetap terlena, menganggap keadaan baik-baik saja. Fatala alaihimul amadu, berlalu masa yang panjang pada diri mereka. Faqasat qulubuhum, maka hati mereka pun menjadi tertutup, menjadi kaku, mati. Wa katsirum minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka menjadi orang-orang yang fasik. Jadi ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kejadian yang menimpa ahlul kitab kita harus ingat. Ini juga akan diikuti oleh orang-orang Islam. La tattabi'unna sunana man kana qablakum, kata Rasulullah SAW. Kalian pasti akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan ahlul kitab sebelummu. Jadi kita harus takut. Kenapa mereka? Mereka itu ahlul kitab, artinya turun petunjuk Allah kepada mereka, tapi mereka kurang memanfaatkannya, lalai, merasa ada petunjuk, ada nabi di kalangan mereka. Ahlul kitab kita tahu, meninggal nabi, wafat nabi, datang lagi nabi berikutnya. Akhirnya mereka lalai. Padahal Nabi alaihi wassalatu wassalam tidak kurang memberikan peringatan kepada mereka. Bagaimana manusia kalau lalai? Sama kita saat ini, ada pengajian rutin banyak di mana-mana. Kita merasa santai saja. Kalau saya tidak hadir hari ini, besok hadir. Sudah sebulan tidak hadir, masih ada kesempatan. Santai. Tidak baca Al-Quran satu hari, masih ada waktu besok. Dia tidak sadar ketika dia tidak baca Al-Quran saat ini, tidak mengkaji agama Allah satu hari, berarti syaitan telah menang satu langkah. Telah ada yang diberikan titik hitam di hatinya. Dia menganggap, besok saya bisa baca Al-Quran, besok saya bisa menghadiri pengajian. Belum tentu. Ketika Anda dihalangi dari kebaikan, hati telah ditutupi satu titik, berarti petunjuk Allah, hidayah Allah telah hilang sebagian. Ini butuh pembersihan dulu. Kalau tidak, maka ini akan menghalangi dari hidayah yang berikutnya. Besoknya semakin berat ngaji, semakin susah baca Al-Quran, semakin jauh dari berzikir kepada Allah. Lama kelamaan seperti itu. Ini proses yang kadang-kadang tidak kita sadari. Tapi karena syaitan pandai membangkitkan angan-angan kita, kita pun santai-santai saja. Padahal banyak hal yang harusnya kita pertanyakan sama diri kita. Ya, banyak hal yang hilang dari ibadah-ibadah kita, dari amal-amal soleh kita santai-santai saja. Beda kalau yang hilang uang, makanan yang kurang, fasilitas duniawi yang rusak, kita baru bingung. Ini wallahi ciri-ciri penyakit hati. Ciri-ciri penyakit hati yang besar pada diri manusia. Nah, oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, berdoa dan berlindung kepada Allah. Jadikan ini sebagai sesuatu yang paling sering kita lakukan dalam hidup kita. Setiap sholat kita minta perlindungan kepada Allah dari hati yang tertutup. Selalu minta kepada Allah agar dijadikan hati kita bersih. Kemudian menuntut ilmu, baca Al-Quran dan renungkan isinya. Hati yang berpenyakit, dia butuh kekuatan.
untuk melawan penyakit yang sudah terlanjur masuk. Maka ilmu adalah sebaik-baik yang menguatkan diri kita. Ilmu adalah penjaga bagi kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Al ilmu khairun minal mali, al ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ilmu itu lebih baik daripada harta karena ilmu akan menjagamu. Sedangkan harta kamu yang harus menjaga dia. Menuntut ilmu, dengarkan. Jadikan hati kita itu, nafsu kita itu cinta kepada ilmu. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Dalam kehidupan kita banyak hal-hal yang tadinya kita tidak suka menjadi suka. Kenapa? Karena kebiasaan. Karena kebiasaan. Ya. Antum ketika mengerjakan satu pekerjaan yang baru, awalnya susah dan berat. Tapi karena antum butuh dengan pekerjaan ini, akhirnya ditekuni, akhirnya diulang-ulang, lama-kelamaan terbiasa. Apalagi fasilitas, kita beli handphone yang baru bingung bagaimana cara pakainya. Satu aplikasi kita terapkan lama-kelamaan terbiasa. Sekarang kita tergila-gila dengan handphone, bahkan menjadi orang gila gara-gara handphone. Ya, ini sesuatu terbiasa. Kenapa untuk ilmu agama tidak bisa kita jadikan seperti itu? Kenapa? Padahal ilmu agama ini asalnya dibutuhkan oleh hati. Kenikmatan tertinggi bagi jiwa manusia. Karena syaitan menghalangi, makanya kita paksa, kita lawan. Kita harus cinta kepada agama. Kita harus merasa kehilangan. Sewaktu kita tidak belajar agama, tidak membaca Al-Quran satu hari, kita harus merasa bahaya sedang mengintai diri kita. Kita harus yakinkan bahwa syaitan telah menang satu langkah. Kalau menang 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah bisa bahaya kita. Ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Makanya isi hati dengan ilmu, karena ini akan menguatkan. Yang kedua, ya, tadi isi dengan ilmu, membaca Al-Quran, merenungkan isinya, belajar akidah, belajar tentang iman. Jangan pernah bosan-bosan. Wallahi syaitan tidak pernah bosan menggoda kita. Kenapa kita merasa jenuh ketika belajar sesuatu yang merupakan benteng kita untuk menjaga dari tipu daya syaitan dengan izin Allah? Kemudian yang kedua, menjauhi perbuatan maksiat. Karena perbuatan maksiat ini ibaratnya penyakit, kuman penyakit. Semakin banyak, semakin menguatkan penyakit di hati kita. Semakin parah berarti. Maka jauhi perbuatan maksiat dan sebab-sebabnya. Makanya kita bersyukur kepada Allah, kita bisa menjauhi maksiat-maksiat besar seperti syirik, kufur, kemudian perbuatan bid'ah, apalagi penyimpangan-penyimpangan dalam akidah, termasuk juga perbuatan-perbuatan maksiat yang lainnya. Apalagi di akhir zaman yang penuh dengan fitnah di sekitar kita. Kemudian banyak bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini yang akan membersihkan kotoran penyakit hati, menghilangkan kuman, membunuh kuman yang terlanjur masuk ke dalam hati kita. Banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir, merenungkan isinya, memilih waktu-waktu yang dikabulkannya doa untuk memohon ampun kepada Allah. Ingat orang-orang yang saleh, di dalam Al-Qur'an disebutkan, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka adalah orang-orang yang di malam hari tidurnya sedikit karena banyak beribadah kepada Allah. Dan di waktu sahur, di sepertiga malam yang terakhir, mereka banyak berdoa memohon ampun kepada Allah. Jadi ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, saat hati telah mati, ini adalah keadaan yang paling kita takutkan. Makanya sekarang kita gambarkan atau kita terangkan keadaan diri kita dengan kondisi yang saat ini kita alami, kita rasakan. Ini ciri-ciri hati yang sakit. Dan dengan mengetahui bahwa hati kita sedang sakit, artinya sakit itu adalah bisa jadi merupakan tahapan menuju kematian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, melindungi kita dari segala keburukan.
kita mengetahui hal ini agar kita selalu waspada, agar kita selalu berpikir bahwa kita saat ini sedang ditimpa penyakit parah yang kalau kita tidak segera atasi bisa membawa kepada kebinasaan, kematian. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu orang yang hidup di akhir zaman ini benar-benar dia selalu butuh bersandar kepada Allah, berlindung kepada Allah. Jangan merasa tenang, jangan merasa aman. Perasaan aman ini juga termasuk tipu daya syaitan, kalau menjadikan kita lalai. Jadi setiap saat kita harus perhatian terhadap agama kita. Setiap saat kita butuh nasihat. Karena alangkah banyaknya sumber-sumber fitnah yang saat ini kita mudah akses. Kita saat ini tenang-tenang di rumah, informasi yang masuk ke handphone kita demikian banyak. Dan parahnya kita juga suka membaca sesuatu yang jelas-jelas bisa mendatangkan fitnah. Sekarang ada berita tentang fitnah atau penjelasan tentang fitnah, bukannya kita langsung hapus, kita baca juga. Ya, wallahi ini terbukti. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang datang kepada ana misalnya, itu bersumber dari berita yang sampai kepadanya. Subhanallah, tinggal dihapus saja. Kalau tidak jelas sumbernya, kan kita punya kaidah, tidak jelas sumbernya, tidak ada linknya, hapus, tidak usah diingat. Ini di save kemudian ditanyakan kepada ustadz. Subhanallah, berapa banyak yang masuk kepada kita informasi, kalau kita harus tanyakan semua kita bingung, tidak ada waktu untuk menjawabnya. Kan kita diperintahkan urusan agama itu harus jelas. Artinya kalau tidak jelas hapus, tidak perlu. Cari yang jelas dalilnya. Tidak perlu kita merepotkan diri kita. Fitnah saja atau syubhat, penyakit sudah banyak di hati kita. Tambah lagi dengan menampung membaca setiap berita tentang agama yang ternyata banyak penyimpangannya, kita baca semua, kita masukkan semua ke hati kita. Hancur lama-lama kita kalau seperti ini keadaannya. Oleh karena itulah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, alangkah butuhnya kita untuk selalu berdoa kepada Allah, berlindung kepada Allah dari berbagai macam fitnah, utamanya yang menyangkut sebab keselamatan hati kita. Makanya inilah ya nikmat besar yang harusnya benar-benar kita syukuri. Masih ada pengajian dari para ustadz sunnah yang bisa kita dengarkan, yang alhamdulillah bisa mengingatkan kita akan bahayanya fitnah. Ya, orang-orang yang tidak perhatian sama pengajian karena mereka tidak tahu bagaimana mereka mau perhatian sementara mereka tidak paham. Bagaimana mereka akan berlindung kepada Allah dari keburukan sementara mereka tidak merasa berbuat buruk. Jadi antum yang sudah tahu segera bersyukur kepada Allah, berlindung kepada Allah. Ingat kerusakan-kerusakan di akhir zaman dan fitnah demikian banyak. Ini yang harus kita perhatikan pada diri kita. Makanya saya sebutkan penjelasan seperti ini agar kita tahu saat ini kita sedang diliputi masalah. Sedang banyak ancaman dan godaan di sekitar kita. Jadi kita benar-benar berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, membentengi diri kita dengan ilmu yang kuat supaya menjadi sebab penjagaan bagi kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, hati yang berpenyakit disembuhkan dengan berdoa kepada Allah, kemudian mengikuti petunjuknya, memohon ampun kepada Allah dari dosa-dosa, selalu menetapi agama Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan selalu di dalam penjagaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfazillaha yahfazka." Jagalah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjagamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan penjagaannya yang sempurna bagi kita dalam kebaikan-kebaikan agama dan melindungi kita dari segala keburukan-keburukan yang bisa merusak agama kita. Naudzubillahi min dzalik. Demikianlah pemaparan yang ingin Ana sampaikan di kesempatan sore hari ini tentang tema yang kita pilih di kesempatan kajian kali ini, ya, saat hati telah mati. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Masih ada waktu yang tersisa untuk kita isi dengan tanya jawab. Saya persilakan jika ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu antum sampaikan. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kalau ada pertanyaan.
Iya, kita mulai dengan pertanyaan yang dikirim lewat WA. Tentang penyakit hati ketika kita berbuat maksiat, contoh merusak diri. Apakah itu suatu takdir Allah dan cara merubah agar hati kita selalu dilindungi dari syaitan agar bisa istiqamah di atas hijrah? Mohon petunjuk. Iya, semua terjadi dengan takdir Allah. Cuman ketika kita membahas takdir Allah Subhanahu wa taala, kita harus bedakan antara berita dengan perintah. Allah memberitakan tentang takdir di dalam hadis-hadis yang sahih. Segala sesuatu telah Allah takdirkan, ini berita, kita benarkan saja. Di sini tidak ada perintah. Yang ada hanya berita, benarkanlah berita ini, imani, sudah selesai. Di sisi lain ada perintah, lakukan yang baik karena ini akan membawa kepada kebaikan, tinggalkan yang buruk karena ini akan membawa kepada keburukan. Maka ikutilah. Jadi membedakan antara berita dan perintah ini penting. Contoh misalnya, ya, ketika kita dihadapkan pada dua pilihan, di sebelah kanan kita makanan yang enak bergizi, di sebelah kiri kita makanan yang basi dan berpenyakit. Dihadapkan pada kita, kita tahu apa yang kita pilih telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Ini kita yakini. Tetapi kita belum tahu apa yang Allah takdirkan bagi kita. Yang ada adalah Allah perintahkan, ikuti yang baik. Ya, kalau begitu pilih makanan yang bergizi. Kenapa pilih yang berpenyakit? Kenapa pilih yang basi? Tidak ada yang memaksa Anda saat itu. Jadi tidak bertentangan antara dua hal ini. Ya, yang satu kita benarkan karena ketika Allah memberitakan tentang berita ini, Allah perintahkan kita membenarkannya. Di sisi lain Allah Subhanahu wa taala perintahkan, inilah jalan yang baik, ikuti jalan yang baik. Berdoalah kepada Allah, mohon pertolongan dan ikuti jalan yang baik. Itu yang kita lakukan. Nah, jadi kita berusaha melakukan kebaikan-kebaikan. Kalaupun kita tergelincir, segera bertobat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan banyak melakukan sebab-sebab kebaikan ini, insya Allah ini merupakan pertanda hamba ini akan selalu terbimbing untuk mengikuti jalan kebaikan. Nah, ya, selebihnya tadi penjelasan yang saya terangkan dalam ceramah ini merupakan jawaban dari pertanyaan yang lainnya. Apa? Iya. Orang yang banyak berbuat maksiat, mendolimi diri sendiri, dia akan menempati tingkatan surga yang paling rendah, ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang tingkatan-tingkatan orang yang beriman. Wa minhum dzalimun li nafsihi, di antara mereka ada orang-orang yang selalu mendolimi diri mereka sendiri. Kalau dia tidak bertobat, tetap dia dalam kezalimannya, maka tentu dia tidak akan mungkin mendapatkan tingkatan seperti orang-orang yang banyak berbuat baik dan banyak bertobat dari keburukannya. Tentu dia akan mendapatkan tingkatan yang paling rendah, ya. Bahkan mungkin bisa jadi kalau dia ditimbang amalnya lebih banyak dosanya, dia akan diazab dulu baru dia akan dimasukkan ke dalam surga setelah melalui proses naudzubillah min dzalik, azab neraka. Nah, taib yang kedua,
Ya, orang yang semangat mengerjakan amal-amal yang wajib tapi dia kurang melaksanakan amal-amal yang sunnah. Kan sudah kita ketahui, ini termasuk golongan yang selamat, yang disebutkan sebagai ashabul yamin. Ya, tingkatan yang selamat yang kedua, setelah yang pertama as-sabiqunal muqarrabun, orang-orang yang selalu bersegera dan orang-orang yang dekat kepada Allah. Yang kedua ashabul yamin. Kalau yang pertama ini selalu melaksanakan yang wajib, melaksanakan juga yang sunnah, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh. Kalau yang kedua ini dia melaksanakan yang wajib tapi tidak banyak mengerjakan amal-amal sunnah, meninggalkan yang haram tapi kadang-kadang masih melakukan hal-hal yang dimakruhkan. Maksudnya mereka tidak sampai berdosa. Apakah ini termasuk penyakit hati? Maka jawabannya tidak. Kalau dia meninggalkannya bukan karena benci kepada sunnah. Kalau benci kepada sunnah jelas penyakit hati. Tapi dia meninggalkannya ya karena bagaimanapun tingkat semangatnya sama yang pertama jelas berbeda. Ya, tingkatan keimanan yang pertama sama yang kedua jelas-jelas berbeda. Maka tidak sampai dikatakan itu penyakit hati, ya, tetapi tidak sesempurna dari golongan yang pertama tadi. Barakallahu fikum. Nah, ada yang lain silakan. Boleh, silakan. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaannya, ya pertanyaan sangat baik sekali. Bagaimana menasihati seseorang yang ketika diajak sholat berjamaah di masjid dia tidak mau dengan alasan takut riya? Katakan di dalam Islam itu ada amal-amal yang wajib dan ada amal-amal yang anjuran. Kalau amal-amal yang wajib itu haknya ditampakkan karena dia merupakan syiar Islam. Ya, amal-amal yang wajib seperti kita berjamaah di masjid, sholat 5 waktu, sholat Jumat, sholat Id, waktu berpuasa. Apakah waktu puasa kita sembunyi-sembunyi juga puasa Ramadan? Kan tidak. Kecuali puasa sunnah kita sembunyikan. Makanya Nabi SAW ketika sholat berjamaah dia sholat sunnahnya di rumah karena amalan sunnah disembunyikan. Ya, jadi kalau amalan yang wajib, contoh sekarang kita ditanya, apakah anda seorang muslim? Saya tidak mau, bilang iya, takut riya. Oh ini bodoh namanya. Justru kita katakan saya muslim karena ini merupakan kewajiban, memilih jalan petunjuk. Nah, jadi katakan sama dia bahwasanya amalan-amalan yang wajib itu adalah merupakan syiar Islam. Kalau seandainya sholat berjamaah itu ya ditinggalkan karena takut riya, berarti Nabi SAW pasti tidak akan sholat berjamaah. Ini Nabi SAW bahkan menegaskannya, memerintahkannya akan membakar orang-orang yang tidak sholat berjamaah. Apakah Nabi SAW menyuruh orang berbuat riya? Jelas tidak. Ala kulli hal yang jelas kita terangkan sama dia bahwa ini salah kalau ada anggapan kita melaksanakan kewajiban itu takut riya. Justru hal-hal yang merupakan kewajiban harus kita perlihatkan karena ini merupakan bagian dari syiar Islam. Nah, silakan, masih ada waktu sekitar 20 menit. Ya. Oke. Sudah berarti cukup. Ya, cukup sampai di sini. Karena ini persiapan untuk salat maghrib. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala yang salah dan kurang berkenan. Kita cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.